form yang kita share itu, jadi siapa aja yang mau ikut di rekrutmen ini, akhirnya kan di situ juga ada di perusahaan besar ataukah dinas itu juga ada kualifikasi untuk SMA dan SMK gitu, tetap ada. Artinya kita sudah menyumbangkan 91,6 ini juga luar biasa untuk tercapainya lulusan SMK Negeri 1. Halo Sobat Turan Podcast, kembali lagi di Turan Podcast, suara kita, karya bersama. Bersama aku Dita Anggraini dan saya Aska Tegurunaja yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Nah, sekali ini sangat spesial tentunya karena kita kedatangan tamu yang spesial juga nih. Kali ini kita akan membahas topik tentang dunia kerja, peluang usaha kerja, dan dunia industri. Di episode kali ini kita akan mengupas secara tuntas tentang bursa kerja khusus BKK, sebuah jembatan penting yang menghubungkan lulusan sekolah dengan dunia kerja. Tanpa berlama-lama, langsung saja ini dia Ibu Aulia dan Ibu Nanda. Selamat datang di podcast kita, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Bu, apa mau kesibukannya hari ini? Oh ya, kesibukannya sekarang lagi mempersiapkan untuk rekrutmen karena kelas 12 kan hampir mau selesai ya. Setelah ujian nanti setelah hari raya kemungkinan akan ada banyak rekrutmen gitu, sehingga kita masih lobby juga dengan perusahaan. Bagaimana sih Bu, Ibu memandang peran bisa kerja dalam membantu siswa untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa? Ada beberapa tahapan yang dilakukan BKK berhubungan dengan minat bakat karir terutama. Jadi kita tidak berjalan sendiri, nanti juga ada kerjasama dengan BK untuk ada psikotes anak-anak di kelas 10 sudah ada psikotes untuk berhubungan dengan peminatan atau bakat karir. Jadi arahnya mereka mau kemana itu ada di kelas 10. Dan untuk di BKK sendiri kelas 10, 11, 12 itu ada yang namanya pemetaan karir. Jadi di kelas 10, kelas 11 mereka ini arahnya mau kemana? Apakah bekerja atau melanjutkan ataukah berwirausaha? Dan di bidang apa, di perusahaan apa, itu kita petakan mulai dari kelas 10, kelas 11. Setelah itu nanti di kelas 12 kita ada namanya pemantapan karir. Jadi lebih dimantapkan lagi dari pilihan kelas 10 dan kelas 11. Bagaimana Bu menentukan atau mencarikan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut? Apakah dari pemetaan tadi atau ada cara-cara lain? Betul. Jadi dari hasil psikotes, dari hasil pemetaan, kita pilih nih yang mau ke perusahaan yang minatnya perusahaan A seandainya atau perusahaan B. Jadi dari situ, dari pemetaannya ada, kita menjalin kerjasama dengan perusahaan, dengan studi yang kiranya anak-anak minatnya ternyata banyak di sana. Jadi ketika ada kegiatan di snaker, kegiatan mungkin job fair, kita datang, dan kalau kita datang otomatis melobi, kita jualan. Intinya di SMK Negeri 1 Turen ini ada jurusan ini loh, ini keunggulan kami, prestasi kami, sehingga nanti dari situ, dari hasil lobby-lobby kita buat kesepakatan. Pertama mungkin mau terlebih dahulu, ataukah nanti ada janjian untuk ada rekrutmen, atau mungkin kita bantu untuk mereka mencari tenaga kerja mulai dari situ. Bagaimana mengatasi siswa yang terlalu memilih dalam pekerjaan yang sudah disediakan oleh BKK? Karena mungkin mereka tidak tertarik dengan pekerjaan yang setelah disediakan itu. ya mungkin yang ada yang pilih-pilih gitu Kalau pilih-pilih itu sebenarnya hal wajar ya, yang memang harus milih ya. Kalau kita juga tidak sesuai kemampuan atau tidak sesuai, kadang dukungan orang tua juga, sehingga tetap harus pilih-pilih. Tapi di program PKK kami juga mengadakan adanya layanan konsultasi. Jadi setiap
anak-anak ketika anak-anak mau mengambil suatu keputusan berhubungan dengan melamar pekerjaan, awalnya kita ada sosialisasi terlebih dahulu, ada pemantapan, setelah itu ada konsultasi. Nah, konsultasi ini tidak hanya dari siswa saja atau ke alumni saja, biasanya juga ada yang konsultasi orang tua. Intinya orang tua itu kadang kan lebih-lebih luar kota. Kalau luar kota itu biasanya berangkatkan anak itu sama memberangkatkan orang tua, sehingga yang butuh dikonsultasi itu tidak hanya anak, sehingga orang tua juga dikonsultasi juga, dikasih pengarahan juga. Jadi ada di program PKK ada layanan konsultasi untuk memantapkan pilihan mereka. Jadi ada konsultasinya juga sekarang. Ya, apakah di PKK juga memberikan pelatihan dan bimbingan dalam mencari pekerjaan? Ada. Jadi sebelum ini nanti ketika mereka sudah kegiatan sekolah sudah mulai selesai, artinya ujian sudah selesai, biasanya kita melakukan pembekalan terlebih dahulu. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Tapi sebenarnya dari BKK ini sudah ujung tombak akhir gitu ya, akhir kegiatan. Sebenarnya kalau di SMK sendiri kan melalui guru BK itu ada yang namanya bimbingan karir. Melalui kelima ada tema kepekerjaan, itu kan sudah juga merupakan persiapan untuk memasuki dunia kerja. Sehingga dari BKK sendiri nanti juga memberikan arahan ataukah bimbingan. Yang pertama nanti gimana sih caranya nanti untuk membuat surat lamaran, CV, habis itu interview itu juga enggak bisa sembarangan, cara duduk, cara jalan, cara menjawab itu biasanya mapnya itu aja. Cara-caranya Bu ya. Sehingga kami juga memantapkan itu biasanya sebelum ada proses rekrutmen. Jadi sebelum diberangkatkan mereka dibekali ilmu tadi Bu ya. Betul. Itu dibekalinya mulai dari kelas berapa? Seperti diberi pelajaran tentang bagaimana sikap berdiri, duduk, maupun membuat CV. Oke, kalau makanya boleh bilang tadi di BK pun, di bimbingan karir pun kan ada, P5 juga ada, sehingga nanti di BKK sendiri waktu kelas 12 nih, kalau sudah akhir-akhir seperti ini biasanya boleh mulai masuk untuk memberikan bimbingan itu. Tapi untuk kelas 10, kelas 11 dengan melalui program yang lain, mungkin dari programnya guru BK-nya, terus ada P5 juga itu. Jadi di BKK-nya nanti di akhir-akhir kelas 12 gitu. Berbicara tentang pekerjaan Bu ya, apakah sekarang ini semua pekerjaan membutuhkan minimal lulusan sarjana atau diploma? Tidak, sebenarnya juga ada untuk SMK. Lulusan SMK itu juga banyak. Baru tadi pagi Bu Lia juga dapat share dari Dinas Kesehatan. Itu ada memang di posisi tertentu, artinya yang sesuai dengan kualifikasi saja. Tapi ada yang di perusahaan besar atau dinas itu juga ada kualifikasi untuk SMA dan SMK gitu. Tetap ada. Jadi nggak terkontak dalam sarjana maupun diploma, tapi lulusan SMK juga bisa gitu ya? Bisa, sangat bisa. Dan itu peluangnya lebih besar yang SMK atau yang sarjana? Kalau secara peluang otomatis ya memang S1 mungkin akan lebih berpeluang, tapi kan tetap lihat posisi. Ada posisi yang memang ya khusus anak SMA atau SMK, tapi terutama kalau kompetensi kan memang lebih pada anak-anak SMK. Biasanya banyak juga dari perusahaan besar, kemarin tadi kan Dinas Kesehatan, terus mungkin dari JAI itu juga perusahaan besar yang biasanya lulusan SMK malah yang dibutuhkan, bukan diploma atau S1. Oke. Bagaimana tanggapan Ibu untuk para siswa yang mengisi kuota lowongan kerja namun saat interview atau tes tidak datang hingga beberapa yang datang? Banyak yang menanda ya, biasanya ada yang kita biasanya japri, misalkan lewat grup itu dia nggak balas atau apa, hanya kita telepon atau kita japri masih di mana atau di mana ya. Ada yang mencari gitu Bu ya? Ya karena mereka kan sudah mengisi di form yang kita share itu, jadi siapa aja yang mau ikut di rekrutmen ini, akhirnya kan di situ juga ada nama, ada jurusan berapa itu ada semua. Jadi memang agak disayangkan hubungan dengan kadang-kala cuma nyoba daftar, kadang-kala cuma
ingin iseng aja atau gabut gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih beresiko menurut Mbak Uli. Artinya kita sekolah di BKK memfasilitasi, kita menghubungi HRD. Jadi ketika pendaftar sekian, terus yang datang sekian, otomatis akan membuat kecewa dari perusahaan kan. Jadi beberapa tahun ini karena berpengalaman yang seperti itu, mungkin generasi Z. Jadi gampang galau, gampang berubah gitu loh. Jadi mungkin seperti itu, akhirnya di akhir tahun ini kita punya terobosan, artinya mengantisipasi hal itu dengan cara kita ada 2 kali seleksi. Jadi kalau ada perusahaan A nih, terus habis itu kita share dulu. Terus habis itu yang daftar berapa? Saya datangkan dulu. Didatangkan dulu, BKK datangkan dulu. Kita memberikan suatu sosialisasi dan pemantapan. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang ini. Terus nanti pemantapannya artinya kamu sudah siap apa enggak dengan seperti ini. Kalau siap nanti dari daftar hadir, artinya kan anak-anak yang siap kita baru tahu kan, dari 40 adanya 20 misalnya. Paling tidak apa yang kita sampaikan di perusahaan itu sama. Posisinya yang berminat sekarang 20 atau 40, artinya seperti itu. Jadi ada seleksi terlebih dahulu, seleksi awal. Kalau langsung langsung pendaftar, yaitu tadi kadang kegabutan yang ini loh, kadang ya nyoba-nyoba atau berubah rencana segala seperti itu. Sehingga kita ngadakan ini dulu, seleksi terlebih dahulu, seleksi awal. Kalau boleh tahu, untuk data PKK berapa keterserapan alumni tahun 24 itu ya, ini bisa kita lihat ya grafiknya. Ini jumlah kita memfasilitasinya BMW ya nak ya. Jadi ada yang bekerja, ada yang wirausaha, ada yang kuliah. Ini kalau di jumlah total keterserapan kita di tahun 2023-2024, artinya anak yang lulus tahun 2024 itu 91,6. Coba di tabel selanjutnya itu ada. Nah, ini data keterserapan kita di tahun 2024, lulusan 2024 91,6. Keterserapannya 91,6. Keren ya, tepuk tangan dong. 91,6 ini yang sudah terserap melalui BMW tadi. Ada yang bekerja, ada yang melanjutkan, dan ada yang berwirausaha. Jadi sekolah kita ini terkenal, artinya SMK Negeri 1 Turen ini terkenal, artinya di perusahaan kita masih dipercaya, sehingga nanti di tahun-tahunnya sampean juga harapan Bu Aulia tetap menjaga kepercayaan perusahaan sehingga keterserapannya menjadi tinggi, ya lebih tinggi lagi. Kalau bisa 100%, ya kan? Ada kenaikan. Ya, dan ini juga menjadi pembantah ketika melihat data ini, menjadi pembantah kita bahwa SMK penyumbang pengangguran terbesar. Nah, ini kan juga dari data yang ada, ini data real. Mbak Aulia juga dari BKK tidak pernah yang namanya data dibuat-buat, artinya seperti itu. Artinya kita sudah menyumbangkan 91,6 ini juga luar biasa untuk keterserapannya lulusan SMK Negeri 1. Ya teman-teman, bahwa isu di luar sana bahwa SMK penyumbang pengangguran terbesar tidak benar ya, karena di SMK kita terserap 91,60. Luar biasa sekali. Jadi kalau boleh tahu dulu itu kebanyakan itu siswa itu berminat di mungkin bukan maksudnya berminat di lowongan kerjaan basis perorangan CV atau bukan bagaimana? kalau yang ada basicnya otomatis macam-macam, ada orang, ada yang PT gitu, ada yang CV gitu ya. Cuman memang karena basicnya SMK itu mayoritas 80% adalah anak-anak yang bekerja, jadinya biasanya anak-anak di awal lulus pasti Bu Aulia sampaikan manfaatkan peluang yang ada, cari pengalaman terlebih dahulu. Artinya jangan tadi kadang-kala terlalu pilih-pilih pekerjaan gitu ya.
terutama kadang yang dilihat adalah generasi sekarang ini gajinya berapa. Nah, ini kan ada hal yang ini, jangan melihat itu dulu, itu suatu bonus sebenarnya. Tapi kalau pengalaman, kamu juga jejaring, artinya jejaring berarti sama nambah teman, nambah kolega, itu juga akan membuka peluang kesuksesan ke depannya. Jadi kalau seandainya nantinya sampai ketika ada entah CV, entah perorangan, saya rasa dicoba dulu. Ini adalah suatu peluang buat saya semua. Dan juga untuk lulusan-lulusan SMK yang jelas harus punya walaupun sudah bekerja harus punya pengembangan keterampilan. Jangan lulus terus begitu aja selesai enggak. Tapi harus punya pengembangan keterampilan. Contohnya mungkin les bahasa Inggris. Sekarang yang penting itu juga public speaking, ini juga harus ditambahi. Terus habis itu dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Yang kedua ada jejaring tadi. Jadi jejaring itu artinya ya memperluas sosial kita sehingga banyak kenalan, itu juga banyak rezeki ya katanya ya. Oke. Terus yang ketiga juga harus selalu belajar dan beradaptasi. Artinya terus belajar di kehidupan kita, tidak akan terlepas namanya belajar dan beradaptasi. Di lingkungan baru pasti ya ketemu dengan orang baru. Kalau ketemu orang baru otomatis juga tantangannya akan berbeda-beda. Sehingga saya rasa basic apapun yang penting itu resmi dan itu jelas, dicoba dulu. Kesempatannya itu diraih dulu, peluangnya diraih dulu untuk mencari pengalaman juga. Belajar dan beradaptasi gitu ya. Ya, belajar dan peluang yang ada. Betul. Mungkin itu punya pesan untuk kakak saudara selanjutnya yang ingin melanjutkan kerja, yang ingin konsultasi ke BKK. Boleh. Jadi mulai awal, tidak hanya untuk anak kelas 12, kelas 10, 11, 12. Ketika kalian ingin konsultasi silakan, karena itu juga menjadi program kami. Ketika sambil mau tanya pekerjaan ini gimana ya Bu, saya cocok enggak ya Bu, mungkin dari konsultasi itu kamu akan menemukan yang namanya keputusan karir nantinya. Jadi untuk anak kelas 12 juga yang pertama harus peluangnya, ketika ada peluang harus diambil. Jadi dengan pertimbangan tertentu, artinya juga melihat peluang. Terus yang kedua juga harus terus belajar dan beradaptasi. Terus yang ketiga juga harus pengembangan keterampilan. Sehingga nanti ada motonya BKK juga harus meraih peluang, meraih kesuksesanmu, sukses bersama, meraih masa depan bersama BKK Turempa. Keren sekali ya, Aska. Sebelum saya tutup nih Bu, saya punya pantun. Ini dulu untuk anak kelas 12, terutama kelas 12 dan alumni, ada media sosial BKK. Minta tolong nanti silakan bergabung di media sosial kami. Jadi nanti info loker, apapun kegiatan BKK, terus informasi, otomatis informasi resmi juga ya, harus resmi ya dari Disnaker dan dari perusahaan yang ada, kami share di IG kami BKK, terus TikTok, dan WA juga. Setiap kali kelas 12 nanti ada pemantapan karir. Setelah mereka milih yang mana, itu masuk di grup ya. Info loker itu kami share di sana. 2 tahun, 3 tahun tetap ada di grupnya BKK. Sehingga ketika nanti kamu ternyata tidak cocok di perusahaan satu, bisa tetap mendapatkan informasi lowongan kerja dari BKK. Ya. Ini adalah platform untuk teman-teman yang ingin mengunjungi profil BKK Turempa. Ya. Saya punya pantun nih Bu, sebelum saya tutup. Siang hari makan buah aci. Dimakan bareng buah asin. Sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nengda dan Bu Aulia. Ya, sama-sama. Jangan lupa sobat Turempa Podcast di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Turempa Podcast supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dah.